Pasien atas nama Nunaha dengan diagnosa keperawatan risiko perilaku keras akan diberikan terapi yang ketiga, yaitu mengontrol emosi menggunakan spiritual. Selamat pagi. Pagi. Boleh saya duduk? Boleh. Oke, saya duduk ya. Oke, masih ingat dengan saya? Masih. Siapa? Mr. Aulia. Betul sekali. Ini benar-benar Mbak Hinata ya? Iya. Oke, Mbak Hinata. Bagaimana perasaan Mbak Hinata hari ini? Apakah ada yang membuat kesal? Masih ada. Masih ada ya. Tapi saya lihat-lihat ini wajahnya Mbak Hinata sudah lebih tenang dan rileks daripada pertemuan-pertemuan kita kemarin ya. Iya, karena teknik-teknik yang diajarin kemarin sih lumayan membantu. Oke, berarti bagus sekali ya Mbak Hinata. Hari ini seperti perjanjian kita di pertemuan kemarin ya, kita akan membicarakan cara mengontrol emosi dengan spiritual. Nah, Mbak Hinata, apa yang Mbak Hinata ketahui tentang spiritual atau ibadah? Dengan cara berdoa sama Tuhan sih. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira nanti kita akan melakukannya seperti itu dengan beribadah kepada Tuhan, dengan mengingat Tuhan. Nanti diskusi kita ini akan memakan waktu sekitar 15 menit, gak lama. Dan nanti tempatnya di sini saja. Apakah Mbak Hinata setuju? Ya. Oke, jadi Mbak Hinata, mengontrol marah secara verbal itu berarti kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan ketenangan batin. Nah, apa yang dimaksud dengan ketenangan batin itu? Yang dimaksud dengan ketenangan batin itu kita bisa merasa lebih damai, pikiran lebih jernih, dan amarahnya berkurang. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, kita siapkan dulu diri kita, dan kita siapkan juga niat dan kesiapan untuk beribadah. Nah, karena hari ini kita akan berlatih zikir. Mbak Hinata tahu zikir? Tahu. Oke, zikir yang seperti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nah seperti itu. Nah, dengan cara itu kita itu bisa meredakan marah dan membuat diri menjadi lebih rileks. Caranya, setiap kali Mbak Hinata merasa marah, Mbak Hinata bisa tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu Mbak Hinata bisa mulai mencoba zikir sebanyak 33 kali. Nah, kalau Mbak Hinata tidak membawa tasbih atau tasbih elektronik yang ada di jari itu, Mbak Hinata bisa menggunakan ruas jari. Mbak Hinata sudah tahu caranya? Belum, baru kali ini dengar. Oke, jadi saya ajarkan. Jadi ruas jari kita ini pas ada 33. Sekarang kita coba hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas kan 33? Ya, oke. Nah, jadi zikir ini kan bisa dilakukan di mana saja. Jadi kalau Mbak Hinata ngerasa sebel atau kesal sama sesuatu atau seseorang, Mbak Hinata bisa mencoba menjauh dari orang-orang terlebih dahulu, mencari tempat yang damai, kemudian berzikir kepada Tuhan. Nah, zikirnya itu dianjurkan 33 kali. Nah, kalau Mbak Hinata lagi terdesak oleh waktu atau waktunya Mbak Hinata nggak banyak, itu Mbak Hinata bisa melakukan zikir sedapatnya Mbak Hinata. Seperti itu. Apakah Mbak Hinata paham? Paham. Oke. Kalau kita coba praktekkan sekarang bagaimana Mbak Hinata? Boleh. Ya, silakan dicoba. Langsung zikir apa ngitung ininya? Oke, saya pandu ya Mbak Hinata. Pertama kita tarik nafas dulu, tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, sekarang kita coba berzikir astagfirullahaladzim, 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 seperti itu ya. Mulai ya? Iya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wah, Masya Allah Mbak Hinata. Gimana perasaannya Mbak Hinata? Jauh lebih tenang sih dari yang saya duga.
Iya kan itu. Jadi ini sangat membantu cara ini. Sebenarnya saya kalau lagi marah juga menggunakan cara ini. Nah, Mbak Inata kan sudah paham ya bagaimana cara-cara kita meredakan emosi menggunakan teknik spiritual. Bisa dijelaskan lagi nggak Mbak Inata? Tadi diminta buat teknik napas dalam kayak biasanya, terus diminta buat berzikir, dikasih tahu juga caranya kalau pakai jari, misal nggak ada tasbih. Itu caranya dimulai dari ujung dihitung 1, terus ke ruasnya 2, 3, terus dihitung naik dan seterusnya. Oke, bagus sekali ya Mbak Inata. Berarti Mbak Inata sudah sangat paham. Nah, cara ini sama seperti yang cara komunikasi sebelumnya, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ketika Mbak Inata ngerasa marah. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas cara selanjutnya dalam mengontrol emosi, yaitu dengan minum obat. Nah, obatnya itu sudah diresepkan oleh dokter. Nanti kita akan berbincang mengenai obatnya seperti apa, cara minumnya bagaimana. Untuk waktu dan tempatnya kalau sama seperti hari ini bagaimana? Apa Anda setuju? Ya, nggak apa. Oke, karena pertemuan kita hari ini sudah selesai, saya akan kembali. Oke, mari Mbak Terima Inata. kasih ya, Sus. Iya.